just in time. Sistem just in time merupakan sistem produksi atau sistem manajemen fabrikasi modern yang dikembangkan oleh perusahaan yang hanya memproduksi jenis barang yang dibutuhkan oleh konsumen. Konsep dasar JIT ada 4. Yang pertama, memproduksi apa yang dibutuhkan hanya pada saat dibutuhkan dalam jumlah yang diperlukan. Yang kedua, suatu unit pengendalian barang cacat secara otomatis yang tidak dapat ke proses berikutnya. Yang ketiga, mengubah jumlah pekerja sesuai fluktuasi permintaan. Yang keempat, berpikir kreatif dan menampung saran-saran karyawan. Tujuan utama sistem just in time ada 7. Yang pertama, tidak ada barang yang rusak, tidak ada waktu sit up. Yang ketiga, tidak ada kelebihan. Yang keempat, tidak ada penanganan. Yang kelima, tidak ada antrian. Yang keenam, tidak ada kerusakan mesin. Yang ketujuh, tidak ada lead time. Hal yang diperhatikan dalam sistem just in time ada 5. Yang pertama, aliran material yang lancar. Kedua, pengurangan waktu sit up. Ketiga, pengurangan lead time vendor. Keempat, komponen zero defect. Dan yang kelima, kontrol rantai produksi yang disiplin. Penerapan sistem just in time. Yang pertama, pembelian just in time, di mana sistem penjadwalan pengadaan barang dengan cara sedemikian rupa untuk memenuhi permintaan atau penggunaan. Yang kedua, produksi just in time, di mana sistem penjadwalan produksi yang tepat waktu, mutu, dan jumlah yang diperlukan dengan memenuhi permintaan pelanggan. Dampak dari just in time dalam sistem pemanufakturan ada 5. Yang pertama, meningkatkan biaya. Yang kedua, meningkatkan akurasi penghitungan biaya produk. Yang ketiga, pengurangan alokasi pusat biaya jasa. Yang keempat, pengubah perilaku dan relatif pentingnya tenaga kerja langsung. Kelima, mempengaruhi sistem penentuan harga pesanan dan proses. Konsep Total Quality Management atau manajemen mutu terpadu merupakan suatu penerapan metode kuantitatif dan sumber daya manusia untuk memperbaiki dalam penyediaan bahan baku maupun pelayanan bagi organisasi. Semua proses dalam organisasi pada tingkat tertentu, di mana kebutuhan pelanggan terpenuhi di masa sekarang dan di masa yang akan datang. Total Quality Management lebih merupakan sikap dan perilaku berdasarkan kepuasan atas pekerjaannya dan kerja tim atau kelompoknya. Yang terpenting dalam penerapan Total Quality Management adalah keterlibatan secara menyeluruh setiap orang dalam organisasi atau perusahaan tersebut untuk mengubah budaya atau kultur yang lama menjadi budaya baru. Perubahan tersebut antara lain, yang pertama, dari kerahasiaan atau sesuatu yang bersifat selentingan menjadi komunikasi terbuka antar seluruh anggota organisasi atau perusahaan. Yang kedua, dari pengendalian menjadi pemberdayaan. Yang ketiga, dari inspeksi menjadi pencegahan. Yang keempat, dari fokus eksternal dan fokus internal. Yang kelima, dari biaya dan penjualan menjadi kesesuaian terhadap mutu. Yang keenam, dari stabilitas menjadi perubahan dan perbaikan secara terus-menerus. Yang ketujuh, dari hubungan yang sifatnya persaingan menjadi hubungan kerjasama. Dan yang kedelapan, dari pengalokasian dan melemparkan hal-hal yang tidak diketahui.
Konsep komputer intelijen manufacturing. Konsep dasar komputer intelijen manufacturing atau yang disingkat dengan CIM telah dimulai sejak tahun 1970-an, di mana muncul paradigma baru bahwa terdapat sebuah kebutuhan untuk mengintegrasikan seluruh komponen sistem manufaktur. Secara ringkas, CIM merupakan konsep filosofi untuk mengintegrasikan berbagai fungsi bisnis, yaitu marketing, desain, distribusi, dan lain-lain, dengan fungsi otomasi di dalam sebuah sistem manufaktur. Baik, selanjutnya yaitu Decision Super System atau yang biasa disingkat dengan DSS. Decision Super System adalah sistem berbasis komputer yang interaktif yang membantu pengambilan keputusan dalam menggunakan data dan model untuk menyelesaikan masalah yang tidak terstruktur. Nah, di pertengahan tahun 1960 muncul konsep sistem informasi manajemen sejalan dengan kebutuhan untuk menyediakan informasi bagi para manajer. Dua orang profesor dari MIT, yaitu G. Anthony Gorey dan Michael S. Scott Morton, meyakini bahwa sistem informasi yang terpusat pada satu permasalahan dan ditangani oleh satu orang manajer akan memberikan sistem pendukung yang lebih baik. Nah, ini diterbitkan pada tahun 1971. Kemudian, perintis DSS yang lain yaitu Peter G. Wecken bekerja sama dengan Scott Morton mendefinisikan 3 tujuan DSS. Yang pertama, membantu manajer membuat keputusan untuk memecahkan masalah semi terstruktur. Yang kedua, mendukung penilaian manajer, bukan mencoba menggantikannya. Dan yang ketiga, meningkatkan efektivitas pengambilan keputusan manajer daripada efisiensinya. Konsep strategi perusahaan. Strategi adalah tujuan jangka panjang dari suatu perusahaan serta pendayagunaan dan alokasi semua sumber daya yang penting untuk mencapai tujuan tersebut. Konsep-konsep tersebut terbagi atas dua. Yang pertama, distinctive competence, dan yang kedua itu competitive advantage. Distinctive competence merupakan tindakan yang dilakukan oleh perusahaan agar dapat melakukan kegiatan lebih baik dibandingkan dengan pesaingnya. Dan competitive advantage merupakan kegiatan spesifik yang dikembangkan oleh perusahaan agar lebih unggul dibandingkan dengan pesaingnya. Strategi unit bisnis sering juga disebut dengan kata strategi bersaing. Strategi bisnis yang berfokus pada peningkatan posisi bersaing, produk dan jasa, perusahaan dalam industri atau segmen pasar tertentu yang dilayani perusahaan. Jenis strategi unit bisnis ada dua. Yang pertama kompetitif, yang kedua cooperation. Dari kedua pilihan tersebut, strategi yang paling banyak dan populer digunakan adalah strategi bersaing. Salah satu konsep persaingan yang sangat populer yang pernah disajikan oleh seorang pakar ekonomi mikro persaingan adalah konsep strategi generik M.E. Portner. Oleh karena itu, konsep ini merupakan bagian terbesar dalam pembahasan. Nah, strategi unit bisnis tergantung pada dua aspek yang saling berhubungan. Yang pertama, misi, dan kedua, keunggulan bersaing. Secara tipikal, unit bisnis memilih 4 misi. Yang pertama, membangun, mempertahankan, memanen, melepas, dan yang terakhir, biaya rendah. Implikasi gaya manajemen puncak terhadap pengendalian manajemen. Gaya manajemen mempengaruhi proses pengendalian manajemen, bagaimana CEO memilih untuk menggunakan informasi, mengadakan pertemuan-pertemuan peninjauan kinerja, dan seterusnya, yang pada gilirannya mempengaruhi bagaimana sistem pengendalian sebenarnya beroperasi.
Bahkan jika struktur formal tidak berubah di bawah CEO yang baru. We were only kids, could never fade away. Running through the wind and pouring